ini gitu. Jadi kita ya guru-guru TK. Jadi semua megang masing-masing kayak gitu. Kalau untuk guru ya memang seadanya gitu kan, kita yang penting kan mereka belajar. Pembelajaran pun kita kan memang ada modul dari PKBM kan ada modulnya, ya kan. Jadi kita pun sama belajar, kita belajar, pelajarin lagi ke anak gitu. Intinya gitu. Kan yang penting ada mereka pembelajaran, ya kan, sama untuk ujian pun ya mereka ya setidaknya ada lah gitu, bekal gitu kan, kayak gitu. Jadi kan kalau kayak gitu nggak terlalu yang penting mereka dapat pembelajaran, dapat ilmu, sudah gitu. Kayak gitu doang. Cuma kan harusnya paket itu nggak semua ilmu untuk pembelajaran kayak gitu kan. Wajibnya ada keterampilan kayak gitu wajibnya. Cuma karena kita ya masih inilah merintis, jadi belum ada untuk itu gitu. Seharusnya kan kita punya kenalan atau apa gitu yang bisa ini tuh bisa diarahkan gitu. Misalkan mereka di bidang apa, arahin ke situ gitu kan. Jadi kayak kurikulum Merdeka sekarang kan nggak semua pembelajaran materi enggak, ya kan, langsung praktek. Cuma kan kami masih kendalanya ya itulah, jadinya bingung kan. Jadi ya sudahlah, tetap ada sedikit ini gitu. Jadi belum untuk kerjasama kayak gitu belum ada. Kan wajibnya begitu. Kita kayak komputer kan harusnya kan kita mereka kena dong, karena ujian itu pakai gitu kan, kayak gitu. Jadi ya cuma itu kendala. Mudah-mudahan sih kedepannya ya ada, ibaratnya ada donatur-donatur yang gitu kan, intinya kayak gitu. Yang penting kita berjalan dulu lah gitu. Berarti itu biasanya si ibu yayasannya ini untuk nyari donaturannya itu di tiap bulannya atau di tiap menjelang ujian aja? Enggak, ini selalu lah kita. Tiap bulan? Enggak setiap bulan. Selalu. Mau setiap hari mau apa, terus ini loh apa sih kayak kita WA gitu kan, inilah kita gitu lah gitu. Jadi bukan cuma waktunya ujian, nggak bisa, karena kan kita tiap hari belajar. Benar. Mereka pun kan butuh ibaratnya ya apa, fasilitas lah ibaratnya. Fasilitas itu kan harus ada. Berarti hampir di tiap harinya Bu ya? Iya, kita terus-terusan. Cuma kalau kayak kita kan kendalanya ya itu namanya orang kan belum kita kan belum luas gitu kan. Kalaupun ada satu donatur yang memberikan, itu pun belum tiap ini rutin gitu loh. Jadi cuma sebatas sih udah selesai gitu. Jadi belum ada yang rutin gitu loh. Belum ada kayak kerjasama MOU gitu. Kalau itu kan saya misalkan mau ini lah langsung tiap bulan gitu, kayak itu belum. Masih merintis lah intinya. Masih ya gitulah, kita cari masing-masing gitu. Tapi biasanya ada timbal balik nggak sih Bu? Untuk maksudnya dalam artian kayak ibaratnya Gufron si guru atau penyedia kejar paketnya nih Bu ya. Terus saya misalkan orang yang donatur, Gufron entah dari si Gufron yang ini kayak ada MOU lah, kayak ibaratnya nanti ketika saya donatur terus nanti ada timbal balik untuk saya, atau enggak saya yang si donaturnya ini nih yang minta gitu, atau cuma ikhlas aja mereka? Ada, biasanya ada. Biasanya apa Bu? Dalam bentuk apa timbal baliknya? Ya tergantung si ininya. Kadang kan si donatur yang mau mendonaturkan itu kan mereka misalkan nyari temen dong. Itu biasanya suka ada sekian persen untuk mereka gitu, yang mencari juga gitu kan. Jadi nggak selalu mereka ya, kalau mereka ikhlas berarti kan kita nggak ada, walaupun ada MOU tapi mereka saya mau membantu aja gitu, nggak usah ada timbal balik apapun gitu kan. Itu kadang-kadang kan ya kita susah lah. Paham. Susah lah kayak gitu. Untuk sekarang ini pasti selalu siapapun itu yang cari donatur dia minta, pastilah meminta sekian, ataupun ada memang ininya apa persenannya gitu. Berarti secara nggak langsung sebenarnya bukan dia yang ngasih tapi dia bantu nyari. Gitu. Terus nanti dia dapat persenannya. Betul. Itu ada, kecuali kalau kayak apa ya? Kecuali kalau kita misalkan saya orang punya, intinya saya kelebihan uang nih. Ini saya mendonaturkan tiap bulan, tapi saya nggak minta apa-apa. Itu juga ada lain lagi. Ada lagi kan orang itu nggak sama. Betul. Ada yang benar-benar ikhlas membantu, ada yang memang nyari cari fee-nya juga. Ya kan capek dong, saya udah kesini gitu. Itu pasti. Itu
nggak usah jauh-jauh kita dapat bantuan pun dari kayak Pemerintah. hibah dari pemerintah, itu kita sekian persen Bu. Iya, udah Nanti dipotong ya. udah nanti untuk orang ini yang kesini itu memang udah nggak inilah, itu mah udah bukan rahasia, memang selalu gitu. Jadi kita tuh jarang gitu yang namanya orang ikhlas memberi itu jarang, Iya. pasti selalu ada timbulnya, Betul. itu pasti. Jadi ada lah gitu. Ya, kecuali mungkin yang lebih banget itu dah itu saya serahin gitu, ya itu lain lagi gitu. Kayak gitu. Itu mah bukan rahasia lagi. Memang udah umum. Udah umum. Masalah ini ranahnya Bu Fron sih Bu, kalau misalnya ranahnya Iya. saya banyak yang pengen saya tanyain. Iya. Cuma nanti pertanyaan saya buat si siapa Bu Wati. Apa perwakilan? Udah bingung. Iya. Mau nanya. Belum- Sama belum aja. siap banget Kalau sih, Bu. kalau Bu Wati kan lebih jauh lagi. Iya, iya. Arahnya kan beliau yang punya. Dan Jadi kurang lebih lain sama lagi. sih ya Bu ya mungkin. Ya Ya. untuk pertanyaan sama, Hmm. tapi untuk menjelaskan kan lebih Iya. detail lagi, lebih Iya, jauh iya. karena kita kan nggak ikut di dalam ininya Betul, kan. betul. Jadi ya kita cuma ikut ngajar lah udah Betul, gitu. betul. Kalau untuk masalah keuangan ataupun apapun itu kan kita nggak melibatkan, Iya, iya. nggak dilibatin. Cuma tahu ada yang donatur nih, kita jadi besok ini misal gitu. Kalau ada rezeki nih, guru-guru dapat dong segini gitu. Itu Itu aja. dapat tuh di luar yang ini Bu. Saya masih Gaji ya, bingung kan? Iya. Nah, makanya gini, gimana ya? Kalau untuk nanya gaji ataupun apa, kan saya udah dibilang Iya. nggak perlu gurunya namanya dibayar. Guru itu nggak dibayar, tapi itu pun 10.000 per kedatangan ya. Ini nanti kalau lebih jelas nanti Bu yayasan, jadi nggak Iya. perlu tahu dari saya tahu ya. Iya. Jadi kita tuh gaji itu 10.000 per kedatangan ya. maaf Bu. Per kedatangan itu per kepala Seminggu. atau Enggak. per hari? Seminggu sekali. Kan kita seminggu sekali. Iya. Ya. Datang kan kita seminggu sekali hadir yang Iya. paket. Nah itu seminggu kita dikasih, satu hari itu Iya, 10.000 di ya. Jumat. Hari Jumat itu 10.000. Jadi kita hitung sebulan itu ada berapa ya itu ibaratnya gaji kita. Yang benar Bu. Nah makanya kan bingung kan. Jadi kita tuh bukan intinya bukan cari gaji lah udah. Kalau nyari gaji nggak mungkin dong, gaji yang asli aja berapa gitu kan. Kita pun sama sekolah kuliah punya ilmu dong, ilmu dibayar. Benar. Cuma karena kita memang ya masih ya itulah, jadi kerjasama aja lah gitu. Ibaratnya kita menyumbangkan ilmu lah, sedikit ilmu gitu. Makanya kalau untuk pemaparan ke situ digaji sekian, Iya. kita nggak ya bisa memaparkan karena memang nggak ada gitu. Itu di luar dari guru TK ya Bu? Iya. Iya. Kita Kalau ngebahas guru guru TK kan paket. ini kan bahas paket Iya, kan? iya. Itu yang intinya. Itu semuanya. Jadi semua guru TK dilibatkan untuk ke guru paket. Kan paket A, paket B, paket C. Ya kan? Terus kebetulan kan yang kepala sekolahnya TK itu megang paket C. Karena beliau kan Ibu lulusannya siapa Bu? Maaf kemarin. Bu Widya. Bu Bu Widya. Kalau yang kemarin pas ngobrol lama Itu Bu Irma. Bu Irma ya. Nah itu pegang paket B. Paket B. Nah kalau terakhir kan kemarin Bu Wati, karena kan beliau udah nggak ngajar kan, udah pensiun, akhirnya megang yang A. Nah gitu. Jadi intinya gini. Tadinya kan kita adanya ini kan bingung. Masalahnya yang mau jadi kepala sekolah siapa? Bingungnya karena yang kepala sekolah itu yang harus ada di sini, terus yang kita sering kemana-mana. Iya. Nah kebetulan saya kan yang lebih dekat sama ibu, terus apapun untuk masalah kedinasan saya yang lebih inilah gitu, sering jalan. Akhirnya ditulislah di situ saya sebagai kepala sekolah, padahal saya bukan. Oh padahal bukan, tapi di Ya di suratnya- situ karena saya yang selalu keluar gitu, karena kan awalnya bingung kan yang kepala sekolah yang mau dijadikan kepala sekolah ternyata susah kan, jarang datang karena kayak TK sama kan. Iya. TK itu kepala sekolahnya ada yang TK siang, tapi berhubung jauh dan jarang hadir, Jarang hadir. akhirnya kan saya yang terus ini, jadi mereka tahunya saya yang Jadi Ibu merangkap berapa kepala sekolah? 2. TK sama itu, Pakai padahal kelas. bukan TK, saya kan bukan kepala sekolah intinya itu cuma namanya aja lah Iya, di namanya situ. aja. Karena kan memang saya yang selalu mondar mandir ngurusin ini itu kan, yang kepala sekolah yang ininya bingung kan, jadinya
ya udahlah nggak apa-apa lah saya, tapi memang bukan kepala sekolah sebetulnya. Cuma di situ karena memang harus ada urutan Iya, kan, iya, iya. gitu. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa lah gitu. Karena kita pun kan harus urus izin ke sana, izin ke sini. Kebetulan saya yang selalu gitu kan dampingin ibu kan. Akhirnya ya sudah lah gitu kalau di urutan-urutan gitu kan. Iya, Ya dia itu. strukturnya sih ibu ya berarti. Nah, jadi kalau saya itu misalkan gurunya nggak ada, saya yang masuk. Jadi bukan pure saya ngajar gitu. Kalau guru yang ini libur, saya yang memberikan itu gitu. Kayak gitu. Permasalahan apa aja sih yang ibu hadapi sebagai guru di paket kelas ini? Masalah-masalahnya apa aja sih yang udah pernah ibu alami? Gitu. Ya, kalau masih banyak lah. Banyak. Karena kan memang kita kan bukan yang ininya bukan sekolah yang formal banget. formal kan. Iya. Kan kalau sekolah yang formal itu ada guru, ada TU, Iya, ya kan? iya, iya, Ada kepala betul, betul. sekolah, ada wakil, ada segala Betul, macam ya. betul, betul. Gitu. Berhubung kita adanya ini, jadi Lengkap sih. ya sudahlah ini gitu. Intinya gitu. Karena kita belum bisa bayar orang. Iya. Itu loh, intinya yang kita permasalahkan belum bisa bayar orang loh. Hmm. Kayak gitu. Jadi ya manfaatin lah yang ada di lingkungan gitu. Jadi kita ya itu, intinya 10.000 itu gaji kita. Jadi guru, 10 juta. kepala sekolah, TU juga bisa, Iya, semua. merangkap semua. Kan untuk dapodik segala macam, Ibu juga. TK juga, saya juga. Kalau pagi kan memang ada Iya. masing-masing. Kalau pagi kan saya jadi guru, Iya. Iya. yang operator beda. Iya. Kalau yang siang semua perangkat, guru juga, operator juga, kepala sekolah juga gitu. Intinya ya alhamdulillah sih dari situ ilmu banyak yang saya ambil tuh, bukan masalah capek pasti. Karena kan kita kalau namanya rapat aja kan sampai jam 4 dari pagi gitu kan, kayak gitu kalau ada acara. Cuma ilmu yang banyak saya dapat itulah pengalaman sama ilmu itu. Jadi ya saya nggak mikir ya udahlah masalah gaji itu lain, lillahi ta'ala kan pasti ada yang bantu gitu. Jadi nggak mengharapkan untuk itu, karena saya lihat ya ilmu lah yang di ini itu aja. Makanya kan bingung kan. Iya. Dia bingung masalahnya. Nah, Kita dari sendiri bingung. Saya merangkap sendiri banyak bingung. ibu ya. Nah, kalau misalnya masalah itu mungkin ada suatu ketika momen ibu nggak bisa nih menghadapinya. Itu siapa sih orang yang bisa ibu andalkan gitu? Libur. Oh, Siapa lagi nggak ada. nggak bisa dia ada Nggak yang ada. Libur, Bu. Libur lah. Udah. dari masalah itu ya udah libur dulu. Ya udah libur. Siapa yang mau? Tapi ibu menginformasikan itu nggak ke anak-anak? Ya informasi lah kayak itu. Saya lagi ada rapat ya. Jam sekian sampai jam sekian. Diliburkan gitu. Oh. Ah, udah. Iya, iya. Masih, Bu. Ya, hai, Waalaikumsalam. Hujan. Nah, yang saya penasaran ini, Bu. Bingung ya. Eh, Pasti penasaran. Saya juga penasaran. Saya sendiri juga penasaran kok. Mau jadinya apa gitu? Gimana kedepannya gitu? Iya, iya, Saya makanya. sendiri bingung. Pak. Pak. Waalaikumsalam. Kenal, kenal, baru Pak, baru. kenal. Dari mana? Oh, dari kita. Kenapa? Dari mana? Dari mahasiswa UIN. Oh, Win. Iya, anak buahnya Kak Siti. Anak buahnya Kak Siti. Siti. Siti Salah. Kalau bapak nggak kenal. Oh, enggak. Oh, Win, lu masih di Win. Masih. Iya. Ini lagi praktek kerja lapangan. Orang kerja lapangan. Iya. Win banyak nih SMA 4 lah Win. SMA 4. Bapak ngajar di SMA 4. Ya, anak saya di SMA 4. Oh. Banyak ya? Oh iya. Bagus tuh benar. Iya pak. Nanti kalau saya butuh dan kalau saya tinggal apa? Ke sekolah juga. Oh, Ke iya. sekolah. Ya kan? Oh, iya. Olimpiade. Oh. Kursus ya, kursus spesial. Jadi kita masuk Spesial. khusus untuk yang mau lomba olimpiade matematik, IPA. Iya, iya, iya. Dan program tuh bingung tuh. Malah di SMP 12 ada Iya. 5 orang. Oh alhamdulillah. Ada sendiri nih buat temen. Terus IPA, IPA, matematik, IPS. Kalau udah sendiri ribet ya. Soalnya cuma kita ada timnya soal Iya. tim. Ada. Iya. Jadi tapi sebenarnya tapi untuk deliver papernya kan harus ada orang sebenarnya Iya. ngecek
Siap nih mau training ini Bu Wati. Iya, ibu udah kemarin kan Oh, udah. ininya iya. Gimana? Ambil jurusan apa? Kesejahteraan sosial. 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 Makanya cocok tuh sama Bu Wati. Ya kayak tuh. gitu kita kan sosial, Bisa, kerja bisa. sosial, kerja sosial gitu. Siap. Iya Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Pak. Jadi Pak. Nah, yang saya penasaran ini Bu. Tadi mungkin udah disebutin, mungkin saya anggap itu salah satunya ya Bu ya. Pertanyaannya adalah apa sih yang membuat ibu tuh apa ya nyaman atau sampai detik ini bertahan untuk tetap ngajar di sini? Mohon maaf di tengah-tengah apa ya mungkin pendapatan yang Iya. jauh mungkin dari apa yang ibu harapkan sebelumnya gitu kan Bu. Itu yang menarik, pasti menarik. Karena saya lahir di keluarga yang tidak mampu, ya awal tidak mampu dan ya memang perceraian itulah. Oke. Intinya dari situ. Pokoknya pengalaman pribadi sebetulnya itu pengalaman pribadi sampai sekolah pun saya nggak bisa melanjutkan. Cuma SD, saya lulusan SD, iya. ya lulusan SD tidak bisa melanjutkan, akhirnya cari pekerjaan. Sampailah saya melanglang buana kemana-mana gitu kan. Nah kebetulan tahun berapa ya, udah seberapa tahun udah nikah sih, saya udah nikah, udah punya anak. Nah anak waktu SD ya kebetulan saya kan dulunya itu sembako lah, Apa tuh? jualan jualan sembako, sembako. itu Iya. lumayan lah, lumayan intinya dari perintis sampai jadi ini sampai akhirnya memang musibah hadir lah, itu musibah habis. Nah tinggal nyawa 3 ada, alhamdulillah masih berdiri, nyawa ada 3, itu aja yang selamat, itu yang lain udah hilang semua gitu kan. Nah dari situ galau kan, kebetulan saya ada temen, nah dikenalin sama ibu yayasan, sama ibu Wati ini. Iya. Nah dari Bu Wati inilah saya diajak kerjasama bergabung gitu ke TK, akhirnya sampai saya itu ikut paket sekolah paket. Oke. Nah itu dari situ awalnya. Kenapa saya? Karena saya sendiri ibaratnya nggak mampu, ya nggak mampu dulunya gitu Iya, kan. iya, Mau iya. sekolah aja susah banget gitu kan. Setelah mampu ya memang mungkin perjalanan hidup ya memang udah diatur lah kayak gitu. Akhirnya saya sambil ikut bergabung ke TK yang ibunda dulu kan di Jurangmangu, bukan di sini. Karena itu nah saya sekolah paket B itu. B. Itu betul-betul yang memang nggak, kalau ini kan seminggu sekali. Kalau saya itu betul-betul yang Tiap hari. 4 hari 4 hari. 4 hari 4 hari sampai dalam hari seminggu. Kamis ya, dalam seminggu tuh 4 hari saya dari sini ke Bintaro. Di Bintaro dulu ada sekolah paket negeri itu. Oh, iya. Negeri tapi memang tetap berbayar. Iya. Ya karena cuma mereka itu sampai keluar negeri lah. Waktu ada PBB pun kami diundang kan, mereka datang, orang-orang PBB dulu kan datang ke PKBM. Terus kita tuh memang masing-masing, saya kebetulan ya udah tua ibaratnya, gabung sama anak-anak yang masih muda. Tapi kan kita di situ memang itu yang saya pengennya itu ya kedepannya itu punya keahlian, karena saya pun kayak gitu. Saya memang belajar betul-betul belajar, tapi saya diarahkan nih kalau ibu-ibu kan ya kebanyakan menjahit, Betul. salon, memasak kan itu. Betul. Terus ada pelatihan pun dulu betulin HP, ya kan, HP dari rusak sampai kita bisa loh. Gitu. Satu HP rusak mati, Iya. tapi kita bisa karena dikasih tahu caranya gitu kan. Nah ilmu, bukan kenapa kita reparasi HP mahal, padahal itu elemen-elemennya cuma murah banget kok. Cuma ilmu gitu. Iya. Jadi dia bukan ngitung coba ini berapa gitu, ternyata murah ya gitu. Kita sampai kita sendiri kan, oh ternyata murah ya gitu, ya murah, Iya. tapi ilmu yang kita dapatkan, nah itu yang dibayar mahal kayak gitu. Gitu. Jadi di situ tuh ada segala macam salon gitu. Jadi kita tuh gratis tapi kita belajar dan kita punya sertifikat nantinya gitu. Jadi bukan cuma sekolah aja gitu, ilmu yang itu yang diambil bukan gitu. Jadi ada ininya. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa melanjutkan misalkan, ya udah punya keahlian ya silahkan buka gitu, kayak gitu. Jadi ya motivasi saya kenapa sampai saya nggak mikirin masalah itu digaji atau enggak, karena saya sendiri ngeinin ke anak-anak, saya sendiri bisa loh kuliah gitu. Itu dari paket saya gitu loh, maksudnya Bu paket tuh gini gitu, enggak kok.
kalau kita memang asli sekolahnya yang paketnya yang ke dinas gitu kan, terdaftar gitu loh. Kecuali kalau cuma kita minta ijazah, ada selesai, punya dong, bisa ini gitu, enggak kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi gitu, memang pengalaman hidup lah intinya itu, kayak gitu. Jadi nggak mikirin digaji ya, kita memang butuh gitu, nggak mungkin lah semua nggak ada yang nggak butuh uang. Betul. Saya pun butuh, makanya kenapa saya di samping itu saya ngelesin kan lumayan buat saya sendiri kan. Ya ibaratnya ya itulah gaji saya gitu, kayak gitu. Jadi kita cari sendiri di luar, kayak gitu. Ibaratnya ya itu ini banget saya, kalau itu pribadi saya. Oke, Pak. Gitulah. Kalau untuk yang lain kan mungkin beda-beda ya. Iya. Cuma untuk saya memang saya yang terjun bener-bener di paket dan memang saya belajar gitu. Kalau ini enak banget seminggu sekali, Iya. ya kan? Kalau saya setiap hari itu harus belajar gitu, udah tua, tapi kita cuma itu ya buat saya ya ilmu lah. Jadi kita kan nggak pernah ngerasain kan sekolah SMP tuh kayak apa gitu kan? Tiba-tiba udah tua kok sekolah gitu. Saya pun nggak ada kepikiran kalau saya mau sampai kayak gini gitu kan. Memang perjalanan hidup mungkin kayak gitu. Jadinya ya itu yang buat saya, motivasi saya sih ya itu. Karena ya orang yang nggak bisa aja bisa kok gitu. Jadi mereka pun ya itu, mereka pun kan yang kemarin ayo dong gitu, saya aja bisa kok kuliah gitu. Akhirnya yang nggak bisa sekolah kan kemarin SD, cuma SD, SMP-nya masuk ke formal, alhamdulillah masuk. Yang SMP, SMA-nya masuk formal. Bisa. Ya buktinya bisa kan gitu, bisa nantinya kalian sampai mau kuliah mau kemana, walaupun dari paket gitu. Istilahnya yang di paket yang udah agak usia, tapi tetap bisa kuliah gitu. Intinya ke situ. Jadi kalau saya sih mau benar-benar pengalaman pribadi lah intinya gitu. Gimana pun caranya cari uang itu sebetulnya gampang, nggak susah gitu. Kalau kita punya keahlian, punya ilmu itu. Walaupun nggak kuliah nggak usah kuliah bu, saya mau mendingan kerja ya silahkan gitu. Cuma untuk saat ini yang saya di pikiran saya tuh, ya Allah mudah-mudahan ada gitu orang yang mau menampung lah mereka gitu kan. Intinya untuk ada keahlian gitu. Karena memang di situ saya pun kan kayak gitu diajarin gitu. Jadi kita tuh bukan cuma ilmu yang didapat gitu, tapi keterampilan pun kita dapat gitu. Jadi walaupun nggak kuliah ya udah, kemarin kita diajarin ini ya udah kita coba gitu, kayak gitu. Oke. Di sini dari anak-anak paketnya diajarin buat kalian juga nggak bu? Ada nggak beberapa yang udah kita tanyain? Dia minat di sini nih, mungkin kita bisa bantu. Ya cuma itu yang karena kan kita belum ada yang untuk menyalurkan kan. Kalau udah ada yang kita tempat penyaluran kan bisa. Mereka kan ada. Yang kemarin itu karena nggak sekolah itu karena udah ada yang udah kerja. Iya. Ada yang di PLN. Ada yang di counter tadi. Iya, di PLN ada yang di bagian apa? Otomotif ya, motor kayak gitu-gitu. Ya. Jadi mereka cuma untuk Sekedar aja ya, nggak terlalu fokus atau enggak, jadi mereka ya diwajibkan sama atasannya punya ijazah. Dan mungkin ya gitu, kayak PLN aja nggak mungkin. Iya. Masa dari SMP gitu bisa masuk PLN kan orang diusut dong. Iya. Dan sekarang itu harus punya S gitu kan ibaratnya gitu. Nah, mereka ya itu yang cari ininya. Nyari ijazah. Jadi nyari ijazah sampai udah di situ nanti nggak tahu kalau masalah atasannya atau mau kuliah di gimana itu, yang jelas dimintalah ijazah itu gitu untuk ya kerjanya. Ada pun yang udah kerja tapi karena nggak punya ijazah, nah itu pengen buat ngelamar. Ada kemarin yang dari SD, dia karena tinggi badannya sih memang memungkinkan banget kan untuk kerja di situ. Kerja apa ya kemarin itu? Nah si bosnya mintalah ijazah, dikirain itu dia udah SMA, padahal baru SD. Akhirnya digeser, dikeluarin. Ya karena kan harus ada ijazah gitu. Akhirnya masuk paket kan kemarin. Jadi baru paket B gitu kan. Ibaratnya ya itulah. Untuk sekarang kan memang ya minimal punya ijazah SMP lah gitu. SMA lah paling inilah gitu, walaupun nggak kuliah. Jadi sekarang emang tuntutan juga sama ya itu. Benar-benar. Gitu doang. Banyaknya gitu. Kalau untuk anak lapak kan kita nggak ngerti. Ya kita mereka dengan ininya sendirilah, yang penting mereka udah mau
datang mau belajar pun ya Udah udah syukur, ya. suatu yang susah banget karena untuk anak-anak lapak itu nggak yang paket, apalagi yang anak-anak yang TK. Karakternya itu betul-betul yang kita butuh kesabaran. Karena karakter mereka kan Beda ya. beda lah, dari perkataan itu, dari ucapan itu ya yang pokoknya intinya banyak yang negatif. Ya kan, karena pergaulan dan segala macamnya lah. Jadi ya itulah yang untuk tantangan kita itu banget gitu. Berarti yang dapat saya simpulkan berarti ya secara nggak langsung kayak kepribadian emosionalnya ibu udah di yang kejar paket dan kayak seakan-akan di situ ada golden story-nya sendiri itu. Bu ya. Terus akhirnya ibu mau mendedikasikan diri ibu gitu kan, yang mana ketika ibu melihat mereka itu yang ibu Ingat saya sendiri gitu loh, harus dijalani gitu. dulu. Nah, itu. Tuh. Berarti mohon maaf kalau misalnya ibaratnya mau dapat uang tambahan lagi itu ibu ada sampingannya gitu. Keluar saya sendiri nyari. Ya gitu kayak ngeles gitu kan. Oh. Jadi kita di luar lah, itu di luar ya udah kita nggak mikirin digaji nggak ya gitu. Kita kalau mikir ke situ kan kayak wajib dong. Iya, Setiap bulan saya ada gajiannya Iya. nih, jadi nggak perlu ini. Jadi nggak mikir masalah untuk paket itu paket maupun TK ya sudahlah gitu. Oh. Nggak pikirannya kita nerima gaji nih gitu. Enggak. Jadi kita ya udah nyari sendiri gitu aja. Yang pasti Banyak ada pemasukan tambahannya Bu ya di luar Iya. ini. Ya untuk sendirilah gitu, maksudnya nggak melibatkan ke ini karena memang ya itu adanya. Bingungnya gitu, kecuali kalau memang udah alhamdulillah mungkin kalau yayasannya nanti ada donatur tetap gitu, intinya kan nggak usah seberapapun itu ya kita pasti diapresiasi dong, dikasih lah gitu. Cuma kan untuk sekarang ya kita nggak berharap banget lah karena memang kita pun tahu kan gitu. Jadi intinya ya sudahlah cari sendiri gitu, itu aja. Yang jelas kalau sendiri buat sendirilah gitu. Benar. Intinya kayak gitu. Menarik. Lagi Bro. Udah maghrib juga sih. Dia bingung. Ya, udah maghrib apa udah bingung? Udah bingung, hanya bingung. Beda. Pengen sebenarnya. Iya beda nanyanya dengan di luar. Kalau di luar beda lagi pasti ceritanya. Iya, Ya karena kan mereka memang betul-betul Benar. ini kan, maksudnya betul-betul yang apa? Alurnya. Iya. Ya kan kalau paket-paketan kan punya alur sendiri kan. Ya karena kita masih merintis lah, itulah jadi cerita. Itu cerita benar-benar yang kita cerita banget gitu. Iya. Memang nyata. Ya itulah untuk nyeritain gimana nantinya kita ke depan. Nah, itu suatu story-nya tuh belakangnya tuh kayak gitu. Menarik banget itu Bu, benar. Itu sangat banget, saya sendiri aja bingung. Bingung gitu jadinya kayak gini gimana ya nantinya gitu. Iya, Kan iya. kita nggak tahu nantinya akan gimana gitu. Kita pun nggak tahu. Ikutin alur aja gitu aja. Yang penting masih tetap berdoa sama usaha ya Bu. Ya itulah wajib, itu harus. Iya. Ya semoga Cuma berdoa doang juga nggak berusaha. makanya. Nggak mungkin datang Iya, gitu. iya, benar. Tetap aja harus sambil gitu, ada ininya juga, ada actionnya juga gitu. Iya. Ibu berarti di rumah bertiga ya Bu? Bertiga Bertiga, saya, suami sama anak perempuan? laki-laki. Sekolah juga sekarang. Sekarang sih udah keluar. Udah juga anak saya juga itu telat sebetulnya 2 tahun tuh sekolah libur. Iya. Kalau dia Dari yang liburnya pas dari TK ke SD. bukan dari SMP. Dia itu dari kecil udah dibully. Dari SD dipalak-palak kayak gitu dah. Oh. Sampailah SMP juga sama. Cuma anaknya kan agak tertutup. Iya. Pada cowok, Ah, tapi iya. ya enggak kayak yang lain gitu udah ada yang ini bales gitu enggak. Enggak. Karena kita dulu ngajarinya jangan bales, jangan ini, ternyata ya jadi anak baik-baik. Iya. Anak baik-baik, terlalu baik. Setelahnya gitu kelas 1 SMP tuh hari itu juga minta keluar sekolah. Dasarnya apa nggak tahu karena kita Iya. kan nggak ngerti. Iya. Sampai gurunya semua datang nginiin. Udah pas kelas udah yang 2 tahun lah, 2 tahun libur. Nah yang kelas 3 ini keluar hari itu juga minta sekolah. Bayangin, keluar hari itu juga minta keluar, sekolah pun hari itu juga masuk sekolah. Jadi kita bingung kan apa sih sebenarnya gitu. Ternyata di situ baru kebuka. Hari ini pokoknya mau sekolah lagi. Kita sampai bujukin sekolah di mana, ayo gitu. Kita nggak punya uang ngebelain gitu kan. Namanya orang tua mau jangan kayak kita gitu kan.
orang tua tuh mau anaknya yang bisa sekolah yang itulah gitu, yang baik, yang gimana gitu. Ternyata bujuk rayu itu nggak ada yang mempan. Udah libur akhirnya 2 tahun nggak sekolah, maksudnya berhentilah 2 tahun sekolah, nggak sekolah. Terus saya juga ngomong ke pihak sekolah kan, kebetulan ya sekolahnya sih bukan sekolah yang elit ya, yang biasa-biasa aja gitu. Makanya Pak gimana, kebetulan saya juga kan kenal sama kepala sekolahnya karena kami kan kerja sama perkuliahan, jadi saya tahu kan suka ininya. Akhirnya udah biarin aja, libur aja dulu gitu, nanti kalau mau sekolah lagi masuk gitu kan. Akhirnya saya udah libur, pas kelas 3 itu keluar, di hari ini datang, hari ini saya, Pak gimana ini? Udah masukin aja dulu, masalah keuangan nanti gitu kan belakang. Kita juga bingung kan, persiapan nggak ada, ternyata tiba-tiba ya kemarin udah kita ngumpulin mau apa itu, dia nggak mau kan. Akhirnya di situ baru pelan-pelan keluarlah kenapa itu, ternyata dibully. Dan dia yang paling sakit hati, kenapa? Dia bawa orang tua katanya gitu. Ya memang ya keadaan gimana ya, kita memang keadaan pun sekarang habis saya musibah itu kan memang kita juga merintis kan dari bawah lagi lah. Motor pun cuma satu, motor lama lagi kan 2013, bayangin itu awal saya itu kan merintis itu. Jadi dia bawa orang tua, nggak punya, pokoknya intinya yang jelek-jelek lah itu di situ, yang dia sakit hati sampai keluar. Ternyata yang keluar itu mereka yang ngebully. Udah keluar kan, selesai. Nah dia mau masuk lagi sekolah tuh karena itu. Makanya ya udahlah, yang penting saya nggak mau ngebahas ke situ. Yang penting kita ceritain juga ke kepala sekolahnya, ke ini kan. Udahlah, yang penting sekolah lagi. Alhamdulillah. Dari situ ya intinya kendalanya. Kenapa? Nunggu si orang-orang yang itu lulus itu. Iya itu 2 tahun, bayangin. Ya selama 2 tahun dia udah silahkan mau kemana, cari jati diri sendiri deh. Mau di jalanan, mau siapa, ketemu siapa. Akhirnya saya merelakan, biarin anak saya mau jadi apa silahkan gitu. Sampailah dia kebawa ke jaring polisi. Padahal dia nggak salah. Jadi di sini ada tawuran. Dia lagi beli Indomie ke warung Madura. Nah gitu. Ya namanya anak SD kadang suka dulu abis jalan-jalan tuh ke Jawa, daerah Jawa ya, punya beli apa sih kayak barang-barang besi kayak gitu dah. Kayak jadi suriken kayak apa gitu dah. Pas dia bawa orang main-mainan kan, ditangkaplah, dibawa ke polisi. Sampai kelihatan, aduh ya Allah, kita astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah dia di jalanan gitu, biar tahu gitu. Kita pun ada sisi positif negatifnya kan. Dia paham kalau di jalanan berarti ya itu. Akhirnya bawa ke polisi, dan polisi karena memang tidak bersalah, jadi kita dikasih surat ini aja, cuma pemberitahuan ke si anak ini nih, kalau dia begini gitu kan, inilah nggak bersalah memang. Akhirnya dibawa pulang karena memang tidak bersalah. Yang bersalah mah ya dibawa, yang mereka tawuran mah ya dibawa. Cuma yang itu karena ada itu besi itu loh yang dibilang ngapain gitu. Ini main-mainin besi. Iya, jadi lagi main-main ini dibuanglah di depan orang yang polisinya yang lagi itu, makanya nah ini yang ketahuan gitu. Tapi orang sumpah nggak ikut, ya mau sumpah juga karena memang ada bukti kan. Polisi pasti ngambil tetap. Akhirnya barang itu, barangnya mah cuma segede gini kok, dipegang-pegang gitu doang. Pas banget ada tawuran. Jadinya ya udahlah. Akhirnya ya di situ baru tahu kan. Ibaratnya di jalanan pun kayak apa gitu. Ya itu. Ya alhamdulillahnya ya itulah, sekolah mau lagi. Ya itu selesai kan, sampai selesai lulus sampai lulus. SMK di sini juga deket tuh, di SMK Bahagia di sini yang murah lah, yang terjangkau gitu kan. Tapi ada usaha buat nyoba masuk negeri nggak Bu kemarin? Apa ya udahlah dia langsung SMK Bahagia aja? Enggak, karena negeri kan kemarin itu waktu itu ke SMK 12 pernah tapi nggak diterima. Ya nggak tahu lah, karena kita kan dari SMP yang inilah yang ibaratnya yang gimana ya gitu. Kalau mereka kan masih ngelihat apalagi persaingan uang. Betul. Terus waktu itu mintain 5 juta. Masih minta uang. Sayang 5 juta mendingan nyerah deh, bilangin kita aja masih. Bisa buat sekolah di tempat negeri. Sekolah biasa gitu ya. Iya, maksudnya ya di sini permainan masih tetap. Kalau masalah itu mah nggak hilang. Walaupun enggak gitu, tapi tetap. Saya masih dimintain loh. Di Jakarta bener pure nggak ada yang berani. Enggak, kalau di Jakarta kan udah memang, kalau di Tangerang, Tangsel apalagi masih, jangankan untuk masalah TK aja masih. Jadi pinter. Kita kalau ke dinas bawa map kan, amplop di dalam map. Pak saya mau ngajuin ini, udah mereka udah
tahu. Udah tahu. Padahal CCTV dong. Iya. Tapi kan di dalam. Kecuali nggak ada amplop malah susah malah ya. Nggak bakalan dilayanin. Kalau di Tangsel itu masih makanya itu masih berlaku. Dibilang enggak pun bohong. Masih berlaku. Kan kalau di ini kan di Jakarta kan enggak. Iya, Saya juga Jakarta kan tuh. suka nganter-nganter kadang Iya. iniin bener-bener sama sekali ya Nggak gitu kok. berani. Iya gitu. Intinya bener-bener yang bener-bener Iya, bener, gitu. Ya kalau Tangsel begitu aman beneran. Tangsel tuh masih mayoritas itu untuk masalah begitu sih. Ya ibaratnya kita nggak salah aja, polisi kok masih minta uang kok. Iya. Oh itu minta uang? Minta uang. Berapa itu Bu? Minta uangnya? Ya nggak Sampai seini jutaan ya? sih, nggak sampai gitulah, masih ratusan. Rokok lah yang minta rokok. Istilahnya kan buat kan nulis ini gitulah ceritanya. Belum materai aja berapa biji, kan nggak bersalah Pak gitu. Kenapa saya jadi kena? Iya. Yang bersalah aja lebih parah kan? Nah kita aja nggak bersalah. Iya. Tetap harus ada uang. Oh. Intinya ya mereka menyelamatkan kita lah Iya, ini gitu iya, katanya. iya. Kan nggak bersalah gitu. Iya, Kenapa kecuali kalau bersalah gitu kan ada undang-undangnya dong. Walaupun benar. uang apalah gitu Iya, iya, iya. itu ada pasti. Ini nggak bersalah aja dimintain uang, dia bilang. Ya sudahlah, yang penting mah anak saya nggak bersalah, Iya, intinya iya. gitu kan, aman gitu. Ya udah diambil ya tetap bayar. Kayak gitu. Sekarang berarti anaknya masih sekolah Bu? Udah keluar, Udah lulus? udah lulus tahun kemarin. Oh, udah lulus Bu. Bu saya numpang aman-aman dulu ya. Boleh silakan. Jurusan apa? Nyalain aja di sini ah. Di SMK jurusan apa? Kalau di situ kan cuma dua ini jurusannya, AP sama apa ya? Administrasi perkantoran. Iya. Gayunya di mana dia? Berapa? Gayu? Gayu di situ. Dalamnya ada nggak? Oh ini. Dibuka aja itu kerannya. Oh iya. Itu ditutup kerannya, dibuka aja nggak apa-apa. Soalnya airnya kalau yang lama kuning. Ibu kan kalau di guru kan keseringan pasti di sini ya Bu ya, kalau sebagai guru paket. Kalau di rumah itu sosialisasi juga nggak sama keluarga sekitar. Terus tetangga-tetangga itu enak nggak sih Bu orangnya dari tetangga yang tempat Ibu tinggal sekarang? Kalau dulu kan ya, kalau untuk sekarang karena saya lebih banyak di sini jadinya ya sebatas ya biasa. Biasa aja. Gitu. Kalau dulu kan memang saya terjun lah gitu, intinya saya di masyarakat. Kalau sekarang Kasih jarang. tahu ini Kalau orang sekarang di situ cuma- tahu lah gitu. Cuma untuk sekarang kan semenjak megang segala macam Iya. jadinya udah pulang kayak gini kan, pulang malam, Iya. pagi berangkat. Jadi orang ketemu udah tahu, mereka pun Oh. gitu. Jadi ya namanya masyarakat kan ada yang itulah. Iya. Maksudnya ada yang seneng, ada yang Iya. nggak seneng kan, ngelihat orang sukses tuh banyak Iya. yang nggak seneng. Nah, Makanya waktu itu saya paket pun, kuliah pun, saya tuh nggak pernah ada yang tahu saya kuliah loh. Saya pulang malam, bahkan ada yang sampai bilang saya tuh perek. Padahal dia malah Kayak pelacur gitu loh. latar belakang ya Bu. Nggak tahu, cuma ya mereka ya biarin aja. Kan saya enggak, suami kan mengizinkan. Iya. Ya kan, intinya kan yang penting suami yang tahu, Iya. keluarga yang tahu saya di mana, kemana gitu kan. Pulang tuh kan kadang jam 10 malam, ya kira namanya ke Senen, jauh kan, pakai kereta. Iya. Ibaratnya ya itulah perjuangan, nggak masalah gitu. Itu nggak ada yang tahu saya kuliah ataupun apa. Saya ngajar pun saya bukan ngajar, saya biasa dari rumah pakai baju biasa, di sini aja pakai baju gitu kan, maksudnya di ini biasa aja kayak orang mau kemana gitu. Jadi mereka nggak tahu, Mereka nggak tahu. awalnya nggak tahu tuh. Nah, setelahnya karena di situ saya waktu itu ngajar di tempat itu ada satu guru tetangga, ya kan, tetangga tahu dong kisah Iya. saya gimana gitu, Iya. kemana gitu. Nah dari situ bocornya, bilang Bu jangan sampai saya ada yang tahu dah saya kuliah, saya apa, kata saya kerjanya di mana, janganlah gitu. Karena ibaratnya ya udah tutupin aja lah gitu. Karena kan orang itu kan mikirnya lah dia siapa, dia orang apa gitu kan, kayak Iya, gitulah, iya. menyepelekan gitu. Ya emang saya dulunya emang mau tukang jualan kata saya gitu. Jadi tapi kan kita ilmu belajar dong gitu. Intinya mereka ya yang tahunya yang begitulah gitu. Makanya jangan sampai tahu orang-orang itu saya kemana. Taunya mereka ikut pengajian, ngaji di sana, iya karena saya kan memang aktif. Oh, itu aktif di Pengajian itu kemana aja aktif. Jadi mereka taunya gitu. Taunya oh ngaji di anu ya, iya gitu. Padahal ya iya aja gitu. Pokoknya saya nutupin. Setelah
udah lulus, udah selesai baru. Karena itu, karena tetangga itu Yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu itu pun Bu RW nanya, Bu, emang kan saya terkenal itu Mama Agam, Iya. bukan Bu Ani, bukan nama Mama asli lah, Agam. Mama Agam terkenalnya di situ anak. Kayak Agam. Terus jadi iya. Mama Agam kemana sih gitu? Ngajar Berarti sama itu ibu. Maaf di sini ada saklar. Ada salah. Iya. Jadi Mama Agam yang terkenalnya kan. Mama Agam kemana sih? Kok jarang kelihatan deh gitu kan? Oh, ikut kan ngajar di tempat saya gitu. Emang dia kuliah? Oh yang sebelahnya aja. Yang salah. Nah itu. Jadi ya kayak gitu. Terus ngajar di tempat saya kok gitu. Masa? Kan dia nggak ini. Akhirnya cerita lah, dia kan selama ini kemana kalau pulang jam sekian gitu, itu kuliah katanya itu ngikut sekolah ini gitu kan. Baru di situ itu Bu RW itu kan orang sana itu Bu RW-nya kan memang Orang situ. orang asli Asli Betawi, situ. tapi yang memang mereka itu yang bisa kuliah, yang bisa inilah intinya. Iya. Dari yang lain-lain kan jarang Betawi Jarang, kuliah iya, kan, iya. jarang jadi dokter Andus gitu kan, jarang. Oh, Suaminya iya. kan memang dokter Andus, dianya kuliah lah ibaratnya udah S1 gitu kan, itu jarang. Jadi setiap orang yang agak lebih tuh nggak mau. Makanya saya ngerti situasi. Jadi jangan sampai ada yang tahu. Dari situ bocor itu gara-gara, kenapa dibocorin Bu? Biarin aja. Jadi kamu nggak dianggap gini gitu kan? Sekarang malah udah pada tahu masyarakatnya. Lah sekarang udah tahu jadinya. Ya sudahlah, udah terlanjur kata saya. Kok mau ngomong gini? Lah buat apa gitu? Iya. Kita ngomong buat apa? Yang penting kinerja saya. Terus saya pun bisa ngajak kan anak-anak di sini yang nggak bisa sekolah, kita ajak, ayo. Ibaratnya dari ilmu saya itu gitu loh. Maksudnya bukan kita menyombongkan, saya tuh kuliah loh di ini loh, di ini enggak. Bilang saya kadang orang saya aja masih emang di ini pakai titel, saya nggak pernah. Enggak, saya nggak butuh titel, gue bilangin ilmu yang saya butuh. Makanya nggak pernah tahu, kamu kuliah tuh namanya begitu doang gitu. Ya emang begitu doang nama saya, nggak pakai titel saya gitu. Jarang saya di ini jarang banget gitu. Karena di sini yang di Mutiara Hati sini aja di ini, karena kan mereka orang tua berinya kan lain. Iya. Nah barulah itu si titel itu dipakai gitu. Khusus aja itu. Khusus gitu. Enggak, di luar enggak. Di luar. Saya enggak kok, saya biasa aja gitu. Enggak pernah ini gitu. Ya pokoknya intinya jangan sampai lah orang tahu kayak gitu. Tapi Biarin gitu. pandangan ibu-ibu yang di situ yang tadinya nggak tahu ibu kuliah pas setelah kuliah juga jadi beda ya cara? Beda banget. Ketika Jadi udah kan ngobrol sama- nah itu jadi justru saya nggak maunya kayak gitu. Biasa kan kita lu gua kalau ngomong Iya. kan ya sekarang bu guru di mana? Panggil Bilang saya bu guru bukan bu sekarang. guru gitu kan. Jadi karena kan anak mudanya banyak sana kan. Heeh. Kalau manggil bu guru gitu. Bukan bu guru kan Mama Agam gitu. Ya Mama Agam aja gitu kan. Jangan biasa aja gitu. Jadi kitanya gimana ya? Jadi malah kitanya yang nggak enak gitu. Nggak enak. Karena udah terbiasa manggilnya lu ini gitu. Cuma kita pun karena memang takutnya ada orang tua murid yang ini, jadi kita pun harus membatasi dong kayak omongan gimana gitu di apa posisinya gitu. Jadi itu aja sih. Yang penting mah, aduh sekarang udah tahu ya begini nih, gitu bilang kalau tahu jadi kita canggung gitu kan, canggung jadinya. Aduh gimana ya, gue bilang biasa aja lah gitu. Kita tahu batasan lah intinya gitu aja. Jadi canggung kayak gitu doang. Jadi kan taunya tadinya nggak ngerti. Oh iya si Agam ini gitu kan manggilnya gitu. Ya di sana tuh kamu sekolah di sana no, masih Agam sono gitu. Lah ya gitu bagus gitu. Jangan panggil bu guru. Enggak biasa lagi. Ya kan lain gini gitu. Makanya kalau siapapun yang nanya jangan nanya nama saya, panggil nyari aja Mama Agam gitu. Di sana tuh gitu kan. Jangan diiniin gitu lagi. Tahu-taunya saya panggil Bu Ani aja mereka nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Makanya Bu Ani siapa ya gitu, di mana? Ya di sini rumahnya yang anaknya Agam, Mama Agam. Nah itu, kan itu jadinya. Oh, itu gitu. Iya, mendingan gitu gue bilangin. Itu keluarga Agam. Kan panggil aja Bapak Agam, Mama Agam. Gak tahu dong nama aslinya siapa. Bahkan anak saya aja nama Agam itu anak panggilan kan. Agam. Jadi suami saya itu orang Aceh. Agam itu kan laki-laki. Jadi anak laki-laki gitu loh, Agam itu. Jadi coba kan karena dari awal Agam taunya Agam. Padahal mah anak saya juga bukan Agam gitu, gak bakalan tahu dah. Nama anak saya siapa bilang gitu kan. Semua gak ada yang tahu. Iya, jadi kesini-sini baru tahu itu. Kayak kemarin
apa pemilu Pemilu. Nama asli. nama asli kan Dipanggilnya. bingung kan Oh iya. nggak ada namanya Gam lu nama lu nggak ada anak lu juga nggak ada si Agam lah Agam semua ada bapak Agam nggak ada bapak Agam saya bingung data-data di sini data bilangin oh nyari ininya data nama lu siapa sih katanya gitu Oh belum ibu kasih tahu ya, dia nyari dulu nih, Mama Iya. Agam gitu. Iya kan anak muda kan nggak ngerti Iya, kan, namanya. taunya Mama Agam lu Iya. dari zaman dulu. Makanya bilangin, dia bilang sampai Pak RT aja, Gam, nama lu yang mana sih? Lah Pak RT bingung lagi, bilangin kasih data di sini. Nggak ada lu namanya katanya gitu. Padahal itu nama ada di situ tiga-tiganya gitu sekelompok gitu. Nih, di sini pengen tahu namanya nih, ini namanya nih 3 ini 1 2 3. Tuh namanya asli, dia bilang gitu. Ya pantesan gue nyari-nyari Mama Agam lu nggak ada katanya. Jadi ada ininya juga seru bilangin. Makanya ingetin nama yang ini harus ada bilangin. Sampai kemarin hari hanya itu baru kita dikasih Kasih surat. nggak ada karena nggak ada nama katanya. Apa 2 RT lo saya. Waduh. Kan tinggal di RT 5 dulu. Terus harus pindah ke RT 3 Iya, padahal depan-depanan gini. Ah. Tapi harus pindah karena Cuma beda jalannya, kepotong jalan. iya. Iya. Kebelah jalan gini doang di saya sini. Karena ya memang mengikuti prosedur lah. Iya. Dukcapil kan wajib pindah karena kita tinggal di mana gitu, RT-nya siapa gitu. Akhirnya ya itu nama asli itu kadang ada bagusnya ada enggaknya. Taunya itu aja dari dulu gitu. Sampai 2 itu anak muda yang ibaratnya taunya cuma Nama Agam aja iya. gitu kan. Mama Agam, Bapak Agam gitu. Aku Udah. masih juga bingung ya. Ya. Ini nama siapa Nama ini? siapa Iya. gitu kan? Tinggal di mana? Ada ternyata Pak RT masa nama saya nggak ada gitu. Ayo pas mau penusukan bawa itu aja deh, bawa KTP. Iya. Tapi jam 12 ya gitu. Oh. Nah, kita bawalah KTP jam 12. Nah, ini mah nama ini ada. Ya udah tulis mana ada nama berarti bisa nusuk mulai sekarang. Ada yang bilang, "Nah, ini ada namanya." Katanya. Lah kenapa nggak nanya gitu? Orang kata itu anak-anak nggak ada, katanya keliling juga gitu. Namanya siapa gitu. Kenapa nggak nanya dulu ya nama asli? Karena apa? Gara-gara nggak sensus nih, gue bilangin. Memang tahun ini kan nggak sensus. Oh iya. Itu nama-nama lama kan yang diambil, makanya udah nggak ada pun masih ada. Gue bilang makanya kalau mau Oh, iya, pemilu jadi- itu harusnya kan 6 bulan yang Udah diperbarui sebelumnya itu ya? udah diperbarui nama ini dong yang Nama- sekarang. betul. Nah gara-gara nggak ada sensus, jadi kita nggak ditempel. Kan biasa kalau sensus Iya, ditempel iya, dong ada. nama asli Iya. semua tuh 3 TPS-nya berhak juga, gitu kan. iya, iya. Nah itu makanya bilang sensus dong Pak RT, bilang gitu. Ya enggak sensus kemarin katanya gitu. Lah makanya yang nggak bakalan tahu loh asli di situ. Iya. Kan banyaknya anak orang-orang yang kontrak yang baru terus iya. pulang kan, Iya, nggak iya. yang tetap di situ banyak sebetulnya. Cuma kayak gitu. Berarti malah yang Kali-kaliku tuh bingung. Bu, berarti malah yang tadi masyarakat pandangannya mohon maaf ada sedikit negatifnya Iya. ketika ibu sedang berjuangnya, tapi ternyata ada Positifnya ya itu. Positifnya itu ya? Iya. dan Ya, itu bukan ibu sendiri yang membocorkan kan? Bukan, mas saya mah selalu jangan sampai keluarga pun saya enggak. Oh. Pokoknya anak suami nggak ada yang tahu. Maksudnya jangan Iya. sampai keluar gitu loh, Iya. maksudnya intinya Oh, gitu. iya, iya. Informasi Jadi ibu yang sudah jalanin pokoknya ya? saya siapa, saya di mana, jangan sampai tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Ya alhamdulillah. Ya cuma ya itu pas taunya bocor semua bilangin. Ya udah nggak apa-apa lah katanya. Emang udah saatnya. Ya memang mungkin begitu juga. Udah saatnya. Makanya sekarang kan ya pandangannya jadi kayak gimana? Justru saya canggung Iya, sekarang iya. itu gitu. Malah gak enak ya Bu. Iya, karena kan yang biasa ya Yang kita tak- yang lebih ini ke mereka-mereka yang tinggi-tinggi lah gitu punya titel-titel jadi kok dia juga iya ya gitu. Jadi kan Iya. kayak gitulah kitanya malah yang canggung. Jadi sekarang ya karena kebanyakan kita di sini jadi ya sekedar tetaplah kita ada apa kumpul gitu. Cuma ya itu doang. Jarang kan sekarang. Berarti itu sikapnya berubah drastis banget. Bu. Drastis banget itu pas tahu gitu. Aduh, siapa? Iya, Ternyata lu gitu jadinya. Oh, iya. Kata siapa? Bilang, si Bu itu tadi ngomong katanya lu tuh gini-gini gitu. Enggak, kan ngaji tahu kan ngaji. Iya. Taunya ngaji katanya gitu. Ya memang iya kan kita pergi kemana-mana ngaji ikut. Kayak zaman dulu kan ada kuis kocok-kocok lah, kuis apalah yang di TPI di itu zaman dulu kan Oh, lagi iya, rajin iya. gitu kan. Saya ikut aktif kayak gitu. Makanya mereka taunya kan saya kemana. Iya, oh. Gitulah gitu. Biasanya Sampai bocor jadinya ya udah terlanjur. Ya memang beda sih Bu ketika masyarakat itu udah mengetahui ibu rumah tangganya itu Lain. ternyata kuliah itu udah beda pandangan. Udah lain. Makanya kitanya justru yang nggak enak banget Iya, ya. iya. Satu orang keluarga yang memang mereka
orang ibaratnya di situ terpandang Iya. pun sekarang kok jadi gimana ya gitu. Jadi kitanya kok gimana gitu kayak aneh gitu. Jadi gimana ya gitu. Justru kita nggak mau berubahnya kayak gitu tuh itu. Kita udah mikirin dari awal gimana nantinya nih kalau orang tahu gimana ya gitu. Tapi setelah itu positif kan Bu dari masyarakat? Alhamdulillah. Positif ya. Justru kan sekarang ya taunya Nah, Bu Guru. Bu Guru, jadinya tuh Bu Guru, bilang bukan Bu Guru lah, bilang biasa aja gitu. Sampai yang fotokopi. Iya. Nah sekarang manggilnya Bu Guru lah Bu, bukan Bu Guru, bilang tahu Bu Guru fotonya gitu. Nggak mau dia tetap guru. Sampai nyebar sebegitunya bu. Iya. Jadi tahu, kadang kita kalau belanja aja kan Iya. tahu yang sekolah yang gratis Bu Guru buat itu ya dipotong. Kan itu Dibantu malah. untung dibantu malah bilang ada alhamdulillah positifnya kan di situ. Dengan namanya Bu Guru ya gitu kan. Iya. Ha, nggak apa-apa Bu Guru harganya sekian, saya potong sekian. Ini saya sendiri dari dia. Makanya ada sisi positif dan negatifnya juga kan. Ya orang nggak seneng mah itu mah udah jangan Iya, tanyalah iya, yang nggak iya, seneng iya. mah pasti. Oh. Apapun yang kita lakukan Bener, orang nggak bener, seneng bener. tuh tetap nggak seneng. Bener. Walaupun dia mengakuin, iya si dia gini tapi tetap itu lain lah. Kalau Bener. masalah itu kita juga nggak usah mikirin yang nggak seneng. Kita pikirin aja yang seneng, yang positifnya kayak gitu kan. Kita dibantu loh gitu. Dipermudah gitu kadang. Saya ambil ini dulu ya, ambil dulu, ntar aja besok bayar gitu. Sampai segitunya gitu. Itu kita mandangnya ke situ aja lah yang Iya, positifnya iya, gitu. iya, positif. Oh, ternyata ya gitu ada positifnya gitu, kita dibantu udah gitu dikurangin gitu kan, boleh bayarnya nanti udah ada uang baru bayar deh gitu. Itu sampai segitunya gitu. Makanya kita ya janji Allah itu nggak bohong kan, Iya. Benar. dipermudah apapun Dipermudah. yang kita lakuin itu ya itu. Ya kita memang yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Benar. Pasti ada sisi negatifnya. Saya pun ya memang nyatanya memang begitu ya. Cuma kan ya gimana kitanya juga sih. Seru kalau cerita gitu. dia.